Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaya Febrianto. Saya dari Teknik Industri 2023, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendekatan model causal loop diagram atau CLD pada pengelolaan air limbah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. PPT ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu pemodelan sistem. Agenda presentasi kali ini adalah tentang pengertian CLD itu sendiri, latar belakang, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pengertian causal loop diagram atau CLD. Causal loop diagram atau CLD adalah representasi grafis yang terdiri dari variabel-variabel yang dihubungkan oleh panah, mencerminkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam suatu sistem secara dinamis. Dalam causal loop diagram sendiri terdapat polaritas, di mana polaritas ini adalah sifat dari suatu benda yang mempengaruhi atau yang berdampak pada benda lainnya. Ada dua polaritas, yaitu polaritas positif dan polaritas negatif, di mana polaritas positif adalah perubahan satu variabel mendorong perubahan searah pada variabel lain. Jadi, jikalau ada suatu yang berdampak, itu pasti akan berdampak lagi pada sesuatu yang lain dan menimbulkan bisa jadi menimbulkan dampak yang besar. Untuk polaritas negatif, perubahan satu variabel mengakibatkan perubahan berlawanan arah pada variabel lain. Ini kebalikan dari polaritas positif, di mana sesuatu yang berdampak itu berlawanan dengan sesuatu yang terkena dampak. Dan selanjutnya ada feedback loop yang terdiri dari loop R dan loop B. Loop R atau reinforcing adalah memperkuat perubahan, sedangkan loop B atau balancing adalah menyeimbangkan sistem. Adapun urgensi, mengapa kita menggunakan CLD? Yaitu, yang pertama kita dapat mengidentifikasi seluruh variabel internal dan eksternal dalam sistem. Yang kedua, menganalisis hubungan sebab akibat antar elemen secara menyeluruh. Yang ketiga, merancang intervensi strategis untuk mengurangi atau mencegah dampak masalah. Dan yang keempat, lebih komprehensif dibanding model input, proses, output, konvensional. Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah terkait dengan pertumbuhan penduduk, regulasi pemerintah, ekspansi industri, PT Chandra Asri Petroleum itu sendiri, limbah industri kimia, dan izin lingkungan. Untuk penjelasan dari masing-masing latar belakang bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan secara observasi langsung di PT CAP untuk studi literatur dengan menggunakan ANDAL, RKL, RPL, dan database, serta untuk pembuatan CLD atau causal loop diagram itu sendiri, yaitu dengan model simulasi sistem dinamis. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana untuk data primer itu sendiri adalah aqueous wash atau limbah air, H2SO4 atau asam sulfat, rainwater, air hujan, domestic wash atau limbah domestik, slope oil, dan contaminated water atau B3. Untuk data sekunder itu sendiri adalah gangguan biota air, gangguan kesehatan, pencemaran air bersih, penyerapan, pupuk organik,
Selanjutnya ada verifikasi dan validasi, di mana verifikasi adalah memastikan kecocokan data model dengan sistem yang diamati. Selanjutnya validasi, yaitu menilai sejauh mana model mencerminkan realitas atau sistem nyata. Dan selanjutnya ada inspeksi kualitas air dilakukan setiap hari. Nah, ini untuk terkait polaritas positif dan polaritas negatif tadi, di mana ini adalah suatu diagram atau gambaran dari causal loop diagram. Cara membaca anak-anak panah ini adalah dengan membacanya dari luar ke dalam. Seperti yang disebutkan dalam data primer yang terdiri atas rainwater, berpolaritas positif terhadap jumlah air limbah, begitupun domestic wash, contaminated water, slope oil, dan aqueous wash, serta H2SO4 atau asam sulfat. Polaritas positif ini sangat berpengaruh kepada jumlah air limbah di PT Chandra Asri atau menambah. Selanjutnya untuk penyerapan, penyerapan dan air hujan ini berpolaritas negatif. Adapun juga pupuk organik juga berpolaritas negatif terhadap domestic wash. Begitupun seterusnya. Untuk penjelasan masing-masing hasil variabel utama dari CLD air limbah ini akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu tentang ini. Untuk aqueous wash terhadap jumlah air limbah, yaitu loop B1 atau balancing 1. H2SO4 loopnya tidak ada. Rainwater loopnya B2. Domestic wash loopnya B3, maaf. Dan 5B3 atau contaminated water adalah loop R2 dan slope oil adalah loop R1. Loop reinforcing atau R yaitu memperkuat, dan loop balancing B yaitu menyeimbangkan. Adapun hasil penjelasan feedback loop yaitu dari balancing loop B1 atau aqueous wash, di mana limbah berair aqueous wash dari equalization basin berpengaruh terhadap penambahan jumlah air limbah di PT CAP. Loop ini bersifat menyeimbangkan karena ada unit pengolahan yang mengontrol output. Selanjutnya B2 atau balancing loop B2, rainwater, air hujan, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, air hujan yang meningkat juga bisa berakibat pada jumlah air limbah yang meningkat pula, namun tidak berpengaruh langsung terhadap penyerapan. Ketika hujan, peningkatan air limbah semakin tinggi sehingga perlu pengelolaan ekstra. B3 yaitu domestic wash, yaitu limbah domestik, dapat diolah menjadi pupuk organik cair dari hasil pembusukan bahan organik, sisa tanaman atau kotoran hewan. Hal ini mengurangi jumlah limbah domestik yang masuk ke sistem. Selanjutnya ada reinforcing R1 slope oil, yaitu slope oil mempengaruhi bertambahnya jumlah air limbah dan berpengaruh terhadap kontaminasi air, bersifat memperkuat siklus pencemaran jika tidak diolah dengan oil separator. Selanjutnya ada R2 5B3 atau contaminated water atau air terkontaminasi, di mana ini memperkuat siklus pencemaran jika dibuang ke laut tanpa pengolahan, menyebabkan gangguan kesehatan, biota laut, dan penurunan kualitas air bersih.
Selanjutnya ada hasil atau unit pengolahan air limbah. Unit pengolahan air limbah ini dibentuk karena dampak dari air limbah itu sendiri, di mana yang pertama ada neutralization pit, yaitu menetralkan air limbah daur ulang. Cenderung bersifat asam dengan larutan NaOH hingga pH 6,5 sampai 8,5 sebelum dibuang. Dilengkapi indikator pH di lapangan dan panel kendali. Selanjutnya ada dust filter, yaitu menyaring debu polimer serat pelet yang terbawa air dari unit granulasi. Filter dibersihkan secara manual secara rutin untuk mencegah penumpukan. Selanjutnya ada oil separator, yaitu memisahkan minyak dan air menggunakan oil skimmer. Minyak yang terkumpul dikirim ke tangki pemulihan lalu ke perusahaan pengolahan minyak kotor berlisensi. Selanjutnya ada dust trap, yaitu perangkat debu polimer dari tangki PCW overflow. Polimer debu yang dipulihkan dikirim ke gudang sebagai produk berkualitas rendah untuk didaur ulang. Di mana untuk PT CAP itu sendiri kapasitas pengolahan limbahnya yaitu 14 ton per jam. Kualitas air diuji setiap hari sehingga sebelum dibuang air sudah dipastikan aman dan tidak menyebabkan pencemaran. Selanjutnya, acuan dari unit pengolahan air limbah ini adalah Permen LH nomor 5 tahun 2014. Selanjutnya hasil atau dampak penggunaan air limbah. Peran H2SO4 dalam sistem. Asam sulfat H2SO4 digunakan dalam netralizer tank untuk menghilangkan oksidasi, karat, dan kerak air. H2SO4 berperan penting dalam penampungan dan pra-pengolahan air limbah sebelum dinetralisir akhir dengan NaOH. Selanjutnya, dampak terhadap gangguan kesehatan masyarakat, di mana pencemaran air minum dan sumber air bersih, paparan bahan kimia berbahaya, risiko penyakit kulit, dan saluran pernapasan. Yang kedua, dampak terhadap gangguan biota laut, yang bisa saja merusak ekosistem laut, kematian ikan dan organisme laut, gangguan rantai makanan laut. Selanjutnya, yaitu dampak pembuangan terhadap penurunan kualitas air, yaitu perubahan pH dan kandungan oksigen, peningkatan BOD dan COD, dan berkurangnya air bersih untuk dikonsumsi. Mitigasi oleh PT CAP. Sebelum pembuangan, air limbah melalui kontrol pH 6,5 sampai 8,5 dengan menggunakan neutralization pit, oil separator, dust filter, dust trap, dan uji kualitas harian. Pembuangan berstandar 14 ton per jam. Ini adalah proses penyaringan limbah air yang dilakukan oleh PT CAP. Selanjutnya ada kesimpulan tentang jurnal ini, yaitu bahwasanya pada PT CAP dengan causal loop diagram memperoleh variabel utama yang terdiri dari atas aqueous waste atau limbah berair, H2SO4, rainwater, domestic waste, soap oil, dan contaminated water. Yang kedua, ditemukan dua simpal penguat yaitu R1 dan R2 atau reinforcing 1 dan reinforcing 2 dan tiga simpal penyeimbang B1, B2, B3 dalam causal loop diagram. Yang ketiga, unit pengolahan, di mana untuk pada PT CAP ini sebelum limbah dibuang ke laut, limbah-limbah ini akan memasuki proses yang telah saya sebutkan tadi, seperti proses neutralization pit, oil separator, dust filter, dan dust trap.
yang berjalan secara terintegrasi. Yang keempat, kapasitas pengolahan 14 ton per jam dengan kontrol pH 6,5 sampai 8,5 sebelum pembuangan ke laut, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang kelima, pengujian kualitas air dilakukan setiap hari sesuai Permen LH nomor 5 tahun 2014 dan Perda Banten nomor 3 tahun 2019. Serta pengelolaan yang tidak sesuai baku mutu dapat merusak biota laut, kesehatan masyarakat, dan kualitas air bersih. Sehingga untuk PT CAP sendiri harus sangat berhati-hati dalam membuang limbahnya ke laut dan harus teliti dalam proses pengolahannya sehingga sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan PowerPoint ini terhadap jurnal causal loop diagram pada PT CAP atau Chandra Asri Petrochemical. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.